Udah bisa mulai, Van? Udah. So. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Udah, langsung aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Awalia Dewi, Muhammad Faras Ramadan, dan Ratu Aulia Randi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang azas-azas ta'abudiyah. Yang pertama ada pengertian, kedua ada wujud, ketiga kaitannya dengan perkembangan Islam, dan keempat landasan hukum. Yang pertama, pengertian azas ta'abudiyah. Azas ta'abudiyah berasal dari dua kata, yaitu azas dan ta'abudiyah. Azas, sebentar. Ya. Azas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Kemudian ta'abudiyah, yaitu bentukan dari kata abada, ya'budu, ibadah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah azas untuk beribadah dalam konteks pendidikan, yaitu pada saat belajar. Ibadah saat belajar maksudnya bisa dikatakan ibadah jika diniatkan atas dasar untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, belajar itu adalah salah satu dari ibadah. Ini dibuktikan dengan adanya ayat pada surat Al-Alaq ayat 1-5 di mana Allah memerintahkan umat manusia, terutama umat Islam, untuk beribadah, yaitu dengan membaca. Perintah pertama adalah iqra, yaitu yang berarti membaca. Membaca dalam konteks ini bisa diartikan dalam proses belajar. Jadi, belajar itu sudah ada pada zaman dahulu dan diperintahkan secara terang-terangan oleh Allah pada ayat 1 surat Al-Alaq. Ya, selanjutnya mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya ada wujud-wujud azas ta'abudiyah yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ratu Aulia Randi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Faras atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai wujud-wujud azas ta'abudiyah. Bisa next slide, Faras. Slide selanjutnya. Sebentar. Ya. Wujud-wujud asas ta'abudiyah. Wujud asas ta'abudiyah menjadi kajian ulama usul fikih. Dalam hal ini, ulama usul fikih telah bersepakat bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah ibadah mahdal atau murni dan hal-hal yang daruriyah termasuk ke dalam wujud ta'abudiyah. Umat Islam tidak boleh melakukan interpretasi terhadap nas dan hukum-hukum yang bersifat ta'abudiyah. Seperti misalnya jumlah rakaat sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kewajiban zakat dan haji, semua ketentuan mutlak dan manusia hanya melaksanakannya saja sesuai dengan nas atau Al-Quran dan hadis. Ibadah mahdah yaitu ibadah yang dilaksanakan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat seseorang melaksanakan sholat, ia sendiri melakukan hubungan dengan Tuhan dan sama sekali tidak memberi suatu bantuan sosial kepada sesamanya. Ibadah puasa pun demikian.
Demikian juga hukum-hukum daruriyah yang merupakan kebutuhan primer manusia untuk mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi. Dalam hal ini ada 5 aspek daruriyah yang wajib dipelihara oleh umat manusia, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dalam hal ini, belajar dan mencari ilmu merupakan sesuatu yang sangat berkaitan dengan hukum daruriyah yang termasuk ke dalam asas tauhid. Karena pendidikan sangat mempengaruhi jiwa, akal, harta, serta keturunan seseorang. Oleh karena itu, pendidikan juga termasuk ke dalam suatu ibadah ta'budiyah. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Faras, yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Alaq, ayat 1-5, itu merupakan dasar perintah untuk belajar dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Banyak sekali hadis-hadis yang menyerukan kewajiban untuk menuntut ilmu. Seperti contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya, kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu, belajar dan menuntut ilmu merupakan suatu ibadah dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Karena ilmu dapat menghantarkan kita menuju kesuksesan di dunia dan juga sebagai bekal kita di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, hal-hal lain yang termasuk ke dalam wujud asas ta'budiyah adalah tindakan-tindakan yang bersifat permanen. Misalnya, kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban tersebut tidak dapat berubah walaupun salah satu atau keduanya murtad sekalipun. Karena kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya itu merupakan salah satu bentuk akhlak yang bersifat permanen. Sebab tidak terbuka peluang anak boleh durhaka kepada orang tuanya meskipun keyakinan antara anak dan kedua orang tuanya itu berbeda. Akan tetapi, perbedaan agama itu hanya mempengaruhi hubungan perdata seperti perwalian dan kewarisan. Namun hubungan anak dan orang tua tidak berubah karena di antara mereka terdapat hubungan darah. Itu saja dari wujud-wujud asas ta'budiyah. Kemudian selanjutnya, next slide, Paras. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaitan asas ta'budiyah dengan perkembangan hukum Islam. Sebagai contoh, ketentuan sholat bersifat absolut, sedangkan pakaian yang dikenakan saat sholat bersifat relatif, dapat berubah mengikuti irama perubahan sosial. Tata cara sholat, jumlah rakaat sholat, penentuan waktu sholat, dan puasa dan haji bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Jadi dapat dikatakan bahwa aturan-aturan hukum yang murni bersifat ta'budiyah tidak dapat diubah. Contoh lain, zakat sebagai salah satu ibadah yang bersifat ta'budi. Namun, objek zakat dalam konteks kehidupan sekarang bisa diperluas seperti zakat barang mewah dan lain-lain. Walaupun tergolong ke dalam ibadah mahdah, akan tetapi zakat mempunyai nilai kemaslahatan bagi manusia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai wujud-wujud asas ta'budiyah dan juga kaitan asas ta'budiyah dengan perkembangan hukum Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Waliyadin. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan poin landasan hukum Islam tentang asas ta'budiyah dalam konteks pendidikan sebagai ibadah. Berikut adalah landasan hukum Islam tentang asas ta'budiyah. Yang pertama adalah Quran surat Allah menegaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui
yang gaib, dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, Allah menerangkan anjuran untuk menuntut ilmu dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu ada juga sebuah hadis disebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Lalu yang terakhir ada kata-kata mutiara yang orang Arab jelaskan tentang belajar, yang artinya adalah tuntutlah ilmu dari buayan atau bayi, atau artinya dari lahir hingga ke liang lahat, hingga kita liang lahat. Ya, jadi itulah poin yang saya bawakan. Terima kasih. Ya, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada pertanyaan atau tambahan atau sanggahan bisa dibagikan pada kami. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Halo. Saya Tiffany. Saya Nur Fadilatus Saadah. Iya. Ingin bertanya. Tadi Ya, kan silakan. Dibahas tentang walaupun perbedaan antara ibu dan anak itu beda agama, tapi tidak memutus ketakwaan seorang anak kepada orang tua ya. Iya betul, Fani. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu, jadi gini kasusnya. Saya itu punya teman saya itu kebetulan agama Kristen, tapi orang tua dia itu mualaf dan menjadi Muslim, dan dia itu sempat menanyakan tentang hal itu gitu. Teman saya sempat bilang, apakah saya termasuk anak yang durhaka, dan apakah teman saya selaku agama Kristen itu tidak akan mendapatkan surga hanya karena dia tidak seagama sama ibunya. Jadi waktu teman saya ngomong gitu, saya nggak tahu mau jawab apa. Jadi saya bertanya kepada teman-teman, barangkali ada penjelasan yang bisa membantu saya untuk menyampaikan kepada teman saya. Baik, pertanyaan akan kami tampung. Silahkan, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Paras, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa menuntut ilmu itu kan merupakan ibadah yang termasuk wajib ya. Iya. Nah, misalkan kita di sekolah gitu atau di kegiatan belajar mengajar gitu, berarti kan kewajiban itu kan di atasnya sunnah gitu kan ya. Kalau misalkan
menuntut ilmu itu kan wajib. Bagaimana jika ada kasus ketika seorang pelajar atau pengajar itu di tengah-tengah pembelajaran yang wajib itu malah pergi ke masjid untuk sholat sunnah dan meninggalkan kewajibannya gitu sesaat. Apakah apa hukumnya gitu menurut pendapat kelompok kalian? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan yang akan kami tampung terlebih dahulu. Satu penanya lagi, silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Cuma 2 penanya. Baiklah. Apa ditutup saja? Mungkin bisa ditutup. Baiklah. Ya, untuk jawabannya kita akan diskusi ke WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faras. Makasih. Mas Ihsan juga terima kasih Mas.